Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Kali ini barengan sama gue, Sandi Luo. Dan sebelum kita mulai seperti biasa ya, gue akan ngasih dulu salam khas podcast ini. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan seperti biasa, nggak bosan-bosannya gue mengingatkan kalau podcast ini tayang di berbagai platform. Ada di Instagram, Facebook, di platform X, dan juga YouTube dari Partai Perindo, @partai-perindo. Di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, inews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Dan hari ini obrolannya akan sangat berbeda, karena kalau dilihat dari temanya ya, ini kan bisa baca di judul YouTube-nya ya, dari book writer, podcaster, dan MC. Gokil, semua dikerjakan oleh orang ini ya. Ini dia tips mengembangkan diri sambil berekspresi. Sudah hadir di studio podcast kali ini. Beliau adalah seorang, tadi udah disebutkan ya, book writer, podcaster, announcer, MC, dan banyak lagi pengalaman beliau, terutama di bidang kreatif. Ada Mbak Lydia Pratiwi. Hai. Selamat pagi, Mbak Lydia. Sore, selamat pagi. Wah, sore. Berarti masih fokus, ya kan? Gua yang gak fokus ya. Harusnya udah kembali ke Bandung katanya ya. Betul. Tapi nggak jadi balik. Itu namanya sudah takdir. Sudah takdir. Ih, takdir itu tidak bisa dilawan ya. Tidak bisa. Tidak bisa dilawan. Nanti kita akan bahas-bahas sedikit ya. Karena kan Mbak Lydia juga tarot reader. Iya, betul. Bisa baca garis tangan. Bisa baca garis, ngomongin zodiak. Zodiak juga. Pace. Wah. Juga bisa. Shio juga bisa. Ya, pace itu show. Pace itu shio ya. Wih. Kaum saya tuh. Oh enggak ya? Gue aja cuma tahu gue shio monyet itu doang. Sebelum kita bahas lebih jauh ke sana, pengen tahu dong. Biar Mbak Lydia lebih kenal lagi dengan Sobat Aksi Nyata. Sekarang kesibukannya apa aja, Mbak Lydia? Oke, sekarang aku lagi masih tetap tarot reading. Terus aku sekarang praktisioner Access Bars, namanya Access Bars Consciousness. Jadi salah satu metode healing dengan menyentuh 32 titik di kepala. Ngebantu untuk ngerilis trauma. Oh, itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan sendiri atau enggak? Ke orang lain. Ke orang lain. Jadi aku jadi praktisinya. Oh, oke. Dan aku juga membuka sebuah wellness center di Bandung. Oh, gitu. Jadi lagi sibuk ke sana. Lagi sibuk ke sana. Tapi di Jakarta juga saya praktek juga di sebuah tempat di Kemang. Jadi pasti akan ada ke Jakarta ya? Sebulan gitu. Pasti ada berapa kali? Ada beberapa kali karena sudah ada beberapa klien yang sudah tetap rutin lah gitu. Rutin ya. Kenapa tadi gue nanya soal sendiri atau ditemenin? Karena beberapa hari ini lewat di Instagram gue mulu ada artis yang suka tap-tapin wajah gitu. Ya, terus ternyata dia semacam promo atau apalah ngasih tahu tentang healing dan sebagainya gitu. Itu beda metode, itu namanya EFT. Oh, gitu. Itu beda lagi. Beda. Jadi ya ini hanya salah satu bentuk metodenya aja. Oke. Ini kan sekarang lagi fokusnya lebih banyak ke hal-hal yang seperti tadi disebutkan. Tapi sebelumnya kesibukannya apa? Karena tadi sempat cerita juga, sempat di TV juga. Oke. Kalau ngomongin tarik mundur mah jauh banget ya gitu. Dari jurusan kuliahnya ini udah beda gitu. Biasanya apa tuh? Saya ngambil S1 tuh hubungan internasional, S2 baru bisnis, MBA gitu. Jadi abis kuliah saya banyak kerja di industri kreatif dan broadcaster. Terus udah gitu abis kuliah S2 baru saya masuk industri marketing, terutama marketing startup. Oke. Jadi saya sempat kerja di yang .com lah gitu. Wow. Jadi marketing, digital marketing. Gokil. Nah, cuman seiring perjalanan waktu ternyata panggilan untuk ngehealing orang itu lebih besar gitu. Jadi akhirnya 2016 saya putuskan berhenti dari dunia corporate karena saya semua semenjak itu sendiri. Nah, tapi kan jiwa kreatifnya ini terlalu membuncah sepertinya ya. Jadi akhirnya tetap bikin konten, tetap bikin malah jadi laku gitu. Dan akhirnya jadi itu jadi profesi juga gitu. Oke. Ih, menarik ya, menarik. Tapi kalau dilihat dari semua yang Mbak Lid kerjakan, selalu ada hal-hal baru ya, berarti ya? Selalu ada hal baru, dan saya itu tipenya saya tuh jarang banget bilang enggak gitu. Jadi saya mending iya dulu. Kalau kepentok ya udahan gitu. Jadi saya senang belajar hal baru, ngambil sertifikasi baru. Termasuk ya apapun seperti diundang hari ini saya nggak banyak nanya, ya udah ayo gitu. Aja ya. Kalau punya bisa apa ternyata ya. jujur saya baru tadi tahu. Ada ya podcast Aksi Nyata ya. Udah dijelasin sih kemarin. Iya. Jadi dulu hubungan internasional. Oke. Kerja langsung ke dunia broadcasting. Iya, betul. Itu juga karena ada tawaran langsung let's go aja. Karena kalau kalian percaya tentang law of attraction, jadi zaman dulu tuh saya ngefans banget dengan seorang artis. Terus saya tuh bilang banget, saya pengen banget ketemu artis ini. Terus percaya atau enggak, saya ketemu di Citos dengan teman saya. Dia bilang, saya lagi kerja di perusahaan itu, sebuah production house, dan dia lagi cari kru. Saya nggak pikir panjang, saya daftar. Oke. Ternyata saya jadi krunya si artis itu. Dan akhirnya berteman baik sampai sekarang. Siapakah dia? Penasaran.
subscribe untuk yang premium, buat premium ya, bayar berarti. Cuma kita doang yang tahu di ruangan ini ya. Oke, setelah itu ya karena sudah masuk dalam industri ini kan jadi akhirnya dipanggil pindah TV segala macam, itu kan dunia yang biasa ya. Setelah itu tapi karena bapak saya tetap pengen anaknya jadi marketer, jadi akhirnya saya disekolahin lagi S2. Nah, disitulah akhirnya masuk ke digital marketing. Akhirnya tidak ada pilihan lain untuk berkembang ya. Maksudnya kalau misalkan saya di situ ya bisa aja, tapi akhirnya saya ngerasa di situ aja. Sementara saya udah punya title-nya, kenapa enggak belajar hal yang baru? Akhirnya makanya mulai apply-nya di saya balik lagi ke TV tapi jadi manajer anak-anak stand up comedian. Jadi saya karena S2 saya itu ngambil personal branding. Iya. Salah satu ini karena beda partai tidak boleh disebutkan sepertinya. Salah seorang yang waktu itu saya jadikan tesis juga waktu itu saya ajarkan tentang personal brandingnya dia. Oke. Gitu. Kayak nggak asing ya? Siapa coba? Nggak asing nggak sih? Sobat Aksi Nyata nggak asing kan? Googling makanya ada teknologi namanya googling. Batuk. Dan sekarang ya udah fokusnya ke jadi masih jadi content creator karena saya tuh orangnya lebih ke audio dibanding visual, jadi saya lebih senang bikin podcast. Dan saya juga memang senang nulis, journaling, makanya buku. Tapi menariknya adalah setelah buku pertama dan kedua, buku ketiga dan keempat saya tuh stagnan. Buku ketiga laptopnya hilang di kemalingan. Waduh. Dan zaman itu Drive tuh belum terlalu booming lah ya gitu. Terus saya udah bikin buku ketiga kolaborasi sama orang, terus tiba-tiba kena COVID, proyeknya hilang gitu. Jadi mungkin rasanya belum boleh lah ya. Secara takdir mungkin belum boleh. Jadi ada draftnya sudah ada, niatan ada, tapi belum terwujud. Jadi sekarang akhirnya lebih ke konten-konten digital aja. Jadi kalau secara buku sudah ada dua buku yang publish, dan juga di sosial media juga sekarang lagi banyak membahas tentang apa yang sedang dikerjakan sekarang gitu. Di TikTok juga? Enggak, tapi saya tuh punya di Instagram saya kalau teman-teman mau lihat gitu ya. Saya tuh sudah dari 4 tahun terakhir bikin setiap hari Jumat pilih sendiri kartumu. Jadi orang milih A, B, C, D atau apapun nanti hurufnya, terus dari gitu saya reveal di sore harinya. Itu tuh udah 4 tahun lebih, udah grow gitu jadi sebuah habit. Kalau saya nggak posting saya udah dimarahin netizen karena mereka sudah mulai bertanya mana gitu gue mau dibaca nih gitu. Dan di era sekarang kan digital itu terdepan sekali ya. Apa orang pengen ada tampil di digital gitu. Tantangan terberat untuk Mbak Lydia deh, karena kan topik yang Mbak Lydia bawakan sebenarnya pelakunya nggak banyak. Kalaupun ada belum tentu berani di dunia digital gitu. Dan Mbak Lydia udah turun 4 tahun nih gitu. Gimana sih caranya supaya tetap eksis gitu, tetap ada gitu, supaya orang tetap notice? Kalau pertama tantangannya dulu ya. Tantangannya justru saya mulai merasa agak gaptek mengikuti dunia TikTok dan semua Reels itu. Jujur aja saya nggak biasa tuh bikin video cut-to-cut yang kayak gitu. Saya masih tipenya yang old school, posting terus di desain-desain sedikit gitu. Masih gitu caranya. Tapi ternyata itu udah jadi signature saya dan orang menikmati itu. Jadi pembelajaran pertama adalah jangan pernah takut jadi diri sendiri. Gitu. Waktu saya pertama kali jadi pembaca tarot, bahkan saya dapat rejection dari keluarga saya sendiri gitu karena ada stigma tentang dosa lah dan semua segala hal gitu ya. Terus maksudnya kamu udah S2 MBA ngapain kamu jadi pembaca tarot gitu kan. Ya juga sih. Itu menjadi stigma, tapi saya belajar ternyata ya kalau kamu berani jadi diri sendiri dan temuin aja color-nya kamu gitu. Ya tetap jalan-jalan aja gitu. Dan akhirnya masa yang suka sama kamu tuh tereliminir sendiri gitu. Jadi kalau ngomongin tantangan ya itu saya selalu pengen update dengan ngikutin perkembangan zaman, tapi saya mengakui saya nggak bisa ngikutin semua. Kadang sesekali lah saya rubah gitu, saya ikutan live apa segala macam, tapi nggak all the time gitu. Tetap nemuin warna sendiri aja. Jadi diri sendiri sih penting banget. Karena pada akhirnya ya orang-orang juga akan, kita nggak fake gitu loh. Dan kita juga nyaman pada akhirnya, nggak capek harus nyari-nyari gitu. Betul. Nah, kalau dari Mbak Lydia sendiri kan banyak banget profesi yang sudah dijalani. Sampai akhirnya sekarang fokus dengan apa yang dikerjakan sudah 7 tahun gitu. Cara adaptasinya seperti apa? Karena kan dari satu bidang loncat ke bidang lain sampai akhirnya yang sekarang nih, yang nyaman gitu. Sebuah pertanyaan yang tidak pernah saya ditanyakan sama orang, jadi agak bingung. Kalau tanya gimana adaptasinya, ya itu karena saya tuh anaknya mauan ya. Dan saya ngerasa di dunia ini tuh nggak ada yang nggak bisa. Orang tuh cuma mau atau nggak mau gitu. Jadi justru saya selalu senang kalau dapat, menurut saya itu tuh ajakan dari Tuhan gitu. Ya Tuhan udah ngajak, masa kita nggak mau ngambil gitu. Tapi kalau misalkan pas jalanin ternyata mentok, ya berarti itu nggak selaras dengan kehendak Tuhan juga gitu. Jadi kayaknya hidup lebih dibawa
santai aja. What else is possible for me gitu. Kalau ternyata hari ini saya harus ada di sini ngobrol sama kalian, pasti ada reasonnya gitu kan. Nah, jadi makanya lebih mudah beradaptasi karena ekspektasinya sudah. Tapi sekarang ya, kalau way back 7 tahun yang lalu ekspektasi saya masih sangat tinggi sama diri saya sendiri. Challenge terbesar ngejalanin itu adalah diri saya sendiri. Karena I compete with myself dan mulai sirik-sirikan sama kompetisi orang lain kan. Dia kok MC-nya lebih ramai dibanding gue. Kok dia tarotnya lebih banyak followernya, itu ada lah. Makanya saya belajar healing supaya akhirnya ekspektasi itu bisa saya kelola. Makanya sekarang saya udah lebih ya udah gitu. Rezeki orang beda-beda gitu. Pada akhirnya bertaruhnya sama diri sendiri. Untuk nggak sibuk ngeliat orang lain. Betul. Membanding-bandingkan. Betul. Dan ketemu dengan tarot reading, healing dan sebagainya tahun? Saya baca tarot pertama kali tahun 2001. Sudah lama sekali. Kita tidak perlu membicarakan umur kan? Ya, ya maksudnya. Aku masih milenial lah. Dari zaman sekolah yang udah tertarik. Iya. Dari SMA betul. Iya. Jadi waktu. Makin ketahuan dari satu SMA. Gue masih SD. Ya ampun. Kelas 3. Jadi ada bazar di sekolah gua. Terus udah gitu dia baca kartu. Waktu itu aku penasaran itu apa gitu. Pada zaman itu internet itu belum banyak ya. Betul. Gitu. Jadi pas lagi masuk kuliah tiba-tiba kok temanku belajar, dia bilang aku nggak mau belajar ini lagi, saya serahkan sama kamu. Udah hidup saya langsung berubah karena begitu ya, itu namanya jodoh dan takdir. Ketika dia ngasih saya pakai terus baca teman-teman selama kuliah itu semua bilang kok benar ya gitu. Terus tiba-tiba 2008 di telepon sama sebuah penerbit, saya juga bukan siapa-siapa tapi di telepon penerbit dia bilang saya lagi cari orang Indonesia yang mau nulis buku tarot. Karena saat itu semua buku hanya terjemahan. Oh iya betul. Jadi di zaman itu saya adalah 2 orang pertama yang tiga orang pertama yang menulis berdasarkan pengalaman pribadi dan ada kartunya. Gitu makanya bukunya adalah cara gampang belajar tarot karena saya ngajarin orang ini tuh bisa dipelajarin. Gitu. Udah semenjak itu the rest is history ya, kayak tiba-tiba jadi diundang kemana gitu. Jadi sebenarnya sembari mengerjakan pekerjaan di TV, ikut ada selebriti sampai ke bidang digital marketing, tarot ini nggak pernah hilang ya? Nggak pernah hilang. Selalu nemenin ya? Selalu nemenin. Jadi mungkin untuk para bos saya yang terdahulu, kalau setelah kerja saya pulang-pulang saya job kan ya begitulah. Gitu. Atau sering di kantor, balik itu bacain tentu. dong. Tapi kan aku bilang nanti setelah office hour. Gitu. Setiap kantor selalu ada tuh ya. Masuk kantor baru udah siap-siap tuh. Pada kaget. Iya. Bisa baca tarot. Mau dong. Langsung. Gue lagi gini nih. Selalu kayak gitu ya. Tapi bukan hanya tarot aja, mungkin wajah aku tuh curhat dong gitu ya. Jadi aku tuh masuk taksi aja. Orang supir taksinya bisa curhat loh sama aku. Cerita tentang dia ditinggal istrinya gitu. Naik Gojek aja. Bisa dia cerita? Dia cerita saya nggak denger kan. Iya. Tapi iya aja. Gitu. Iya. Jadi tuh setiap kali kerja di kantor tuh saya tuh kadang-kadang udah lebih kayak HRD karena lebih banyak orang curhat. Kayak di sini butuh deh. Gimana guys? HRD nggak nih? Curhat tebel ya. Wajah-wajah yang curhat tebel ya. Dan sudah biasa ya. Sudah biasa gitu. Karena jadi pada akhirnya kantor tarot itu hanya media aja. Tapi kan karena sebenarnya kalau tarik mundur lagi cita-cita aku tuh dulu jadi psikolog tapi nggak kesampaian. Jadi memang senang banget dengerin cerita orang dan helping people. Mungkin ini pertanyaan yang akan sangat ditunggu oleh yang lagi nonton ya. Hidup ya Mbak ya dari baca tarot. Percayalah, hidup banget ya. Tapi kan ini mulai dari 2001. Bukan tentang itu nih. Jadi kalau tujuannya uang, kita akan menderita. Kenapa? Aku pernah ngalamin tujuannya uang, aku sakit. Tapi tujuannya kamu nolongin orang dan bonusnya adalah itu dikasih uang sama orang, itu beda. Saya tuh bisa zaman dulu BlackBerry mahal ya, bisa sampai beli BlackBerry, semua dari hasil baca tarot. Saya bisa ke Singapura, semua dari. Saya bahkan diundang bukan diundang, teman saya minta tolong saya datang ke Singapura, begitu saya bacain orang-orang di Singapura. Itu buat biaya hidup saya selama di Singapura. Jadi apa ya? Ya dibayarin sama tarot sebenarnya. Saya pengen pergi kemana, terus saya bilang ke teman saya, kebetulan uang jajan lagi tipis nih gitu ya, kerjaan MC lagi sepi. Ya udah, gue undang 20 orang nih kita bacain tarot gitu. Seikhlasnya mereka ya udah kumpul-kumpul bisa jalan-jalan. Jadi kalau niatannya bukan uangnya justru lebih berlimpah. Berlimpah ya. Tapi kalau sibuk mikirin, aduh gue targetnya nih harus bacain sekian, motivasinya kan jadi nggak nolongin. Ada yang mau dibacain tapi aduh rate-nya nggak masuk. Iya gitu ya. Tapi kalau fokusnya nolongin akan beda ya. Betul.
Oh, ini pengalaman baru nih. Ya, jadi jangan fokus sama duitnya, tapi fokus sama menolong orang, karena di balik pertolongan itu mungkin ada duitnya ya. Betul. Nah, ada tips gak sih dari Mbak Lydia buat Sobat Aksi Nyata supaya mereka bisa nggak takut nih nyoba-nyoba hal baru? Karena Mbak Lydia kan selalu berkata yes untuk segala sesuatu. Gue nggak tahu sih, berkata yes karena tahu kapasitasnya atau udah terjang aja gitu. Yang kedua sih. Terjang aja ya. Oke, gas aja ya. Gas, gitu. Tapi apa mental seperti apa yang harus dibangun gitu? Sifat atau apa yang harus dibangun? Oke, kalau boleh menyerempet sedikit, ini ada tentu pasti ada kaitannya dengan karakter orang itu. Dia elemennya apa, dia tuh zodiaknya apa, pasti secara garis besar ada lah. Karena ada orang-orang yang memang nggak bisa sespontan saya. Uhuy. Gitu kan. Ketahuan umurnya kalau. Sorry. Kalau dia misalkan elemennya tanah gitu ya, dia zodiaknya Taurus, Virgo ataupun kok saya jadi lupa satu lagi ya. Ya pokoknya yang elemennya tanah, mungkin dia cenderung lebih bentar dulu. Resikonya apa gitu. Karena aku kebetulan elemennya air. Dan show aku juga babi air juga. Jadi anaknya memang ngalir aja gitu. Tapi gini, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bukan berarti tiba-tiba dirimu sebagai showman-nya harus berubah jadi air, enggak. Tapi dari karaktermu apa yang bisa dibikin lebih fleksibel aja. Kan yang penting punya kadar toleransi. Kadar toleransi itu penting bukan cuma dalam pekerjaan ya, dalam hal apapun. Kita berantem sama orang karena punya kadar toleransi besar, kita bisa lebih terima orang lain. Jadi bisa dibilang kalau dalam Access Bars adalah interesting point of view aja, have my point of view gitu. Jadi kalau tipsnya adalah gimana punya mental seperti itu, dengerin aja dulu. Kira-kira secara hati ringan atau berat nih. Kalau ternyata rasanya gue nggak cocok sama uangnya, nggak cocok sama environment, so don't do it, say no aja. Tapi kalau hatinya kayaknya gue bisa deh, just do it. Karena kadang indikatornya di hati ya. Betul. Nyaman apa nggak nyaman. Betul. Bisa atau kayak. Jangan ada pepatah bilang jangan biarkan otak itu jadi tuan. Karena kalau ketika otak jadi tuan, otak itu memang diciptakan Tuhan untuk melihat yang salah dalam hidup. Sementara kalau kita biarkan otak kita jadi pelayan, dia hanya kasih informasi aja. Ada ini. Tapi semua driven dari hati kita. Karena hati itu disitulah sumber segala kejujuran sebenarnya kan. Wah. Jadi filosofis ya. Pakai otak, pakai hati, yang pakai otak, pakai hati, gitu. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu ya, karena di sini semuanya pengen dibaca. Tapi karena gue tahu ini juga dadakan buat Mbak Lydia, jadi nggak sempat keluarin kartunya ya. Saya adanya kartu debit. Tapi takut salah ya. Takut salah di sini. Harusnya mah kita yang ngasih debit, kita kenapa dia ngasih debit? Beda dong. Ya, sekarang berarti bisa membaca lewat. Kita baca garis tangan sama zodiaknya aja. Ada yang mau coba dari sini? Ada yang mau coba? Mbak Okta. Dari 2.500.000 penonton yang ada di sini ya. Kita terpilih satu orang. Mbak Okta boleh silakan Mbak Okta. Halo, apa kabar Mbak? Siapa namanya? Okta. Biasanya kalau lihat garis tangan kanan, tangan kiri? Kalau saya percayanya tangan kanan itu masa depan, tangan kiri masa lalu. Gitu. Tapi beda-beda ya. Semua orang punya beda. Cara baca tarot juga beda-beda gitu, tergantung orangnya. Okta mau kanan apa kiri nih? Kiri. Kanan kiri dua-duanya. Ini masa depan nih berarti kanan nih. Silakan. Kita kalau lihat dari garis yang sini, ini adalah garis karakter ya. Kalau dari segi karakter untuk bukan bermaksud ngomongin tentang gendernya, tapi rata-rata perempuan itu jauh lebih melengkung dibanding ini. Jadi artinya kamu tuh cenderung lebih keras dan lebih logis dibanding bawa dramanya. Tapi dalam kehidupan kamu dalam 10 tahun ini, justru kamu diminta untuk lebih fleksibel. Karena kalau kamu keras terus, uangnya jadinya ketahan gitu. Bukan berarti harus jadi punya standar turun ya. Tapi maksudnya kalau misalkan kamu bisa lebih open sedikit tentang pendapat orang segala macam, kayaknya lebih besar kemungkinan rezeki kamu lebih mulus. Kalau lihat dari sini garis rezekinya sebenarnya dia bagus, cuman orangnya boros. Gitu. Boros. Jadi sama garis rezekinya mudah-mudahan benar sampai akhir hayatnya rezeki nggak akan pernah habis. Tapi karena kamu boros dan kamu punya kecenderungan untuk baik sama orang, jadi yayasan sosial buat orang-orang, jadi uangnya habis buat orang lain ataupun yayasan untuk beberapa toko-toko online ya, gitu ya. Itu tidak perlu dilakukan ya. Tidak perlu sering check out. Nah kalau misalkan lihat dari karakter ini juga, kamu pada dasarnya orangnya tuh sukanya main aman gitu. Jadi kamu lebih suka situasinya udah stabil dulu baru kamu maju gitu. Gak ada yang salah dengan itu, tapi sesekali mungkin ketika memang lagi perlu spontan ya spontan aja. So bisa dibilang 2023 ini akan jadi tahun yang menyenangkan selama kamu fleksibel. Keren. Gimana?
Kakak Okta? Ya, semoga rezekinya ngalir terus Iya. Amin. Boros dan check out-nya. Belanja mulu, Mbak. Oh, berarti benar ya. Lagi kerja ya kan? Oh iya gitu. Ya kerja sosial. tetap. Yayasan sosial ya. Oke, Ada itu ya. beberapa Itu platform. langsung bisa kelihatan ya dari garis-garis tangan ini Ya ya. ini yang namanya takdir kan sebenarnya. Oke. Tapi manusia itu punya hak untuk merubah. Dalam arti gini, kan Tuhan itu kasih pilihan kan. Ya kayak tadi mau check out nggak ya, gitu. Itu pilihan kan, Iya. gitu. Ya kalau segala pilihan itu ada konsekuensinya. Makanya garis tangan itu 3 bulan sekali nambah atau berkurang sebenarnya. Bergeser tergantung keputusan yang kita ambil. Oh gitu ya. Wah, Waktu kamu lahir pasti tidak seperti itu. iya ya. Ah, jadi pemasaran nih. Penasaran, dengerin dong. Penasaran ya. Kita gimana? Mau cukup satu lagi? Cukup ya kayaknya ya. Dari zodiak tadi deh. Oke. Belum. Jadi Oke. mau bahas zodiak Mungkin dulu ya? zodiak ya, sedikit lagi ya. Zodiak ya, silakan. Okta. Okta berarti Oktober, Oktober. Scorpio. Libra. Oh Libra. Oh, Libra. Perlu tahun berapa Iya, dan sorry, sebagainya? tahun berapa? Tahun 2002. Berarti show-nya, aduh saya agak lupa. Iya. Saya kan Oke, kita zodiak aja ya. zodiak. Oke, berarti Libra yang Libranya tanggal berapa? 19 Oktober. Oh, berarti sudah menjelang di ujung-ujung ya, gitu. Sepenangkapan aku terhadap dirimu, satu kan memang orangnya cukup pelin-pelan ya untuk membuat keputusan gitu. Tapi strong point dari kamu adalah yaitu karena kamu hatinya baik pada dasarnya, selalu berusaha untuk coba mengerti sudut pandang orang lain. Cuman kalau kamu nggak hati-hati, akhirnya orang memanipulasi kamu karena tahu kamu tuh baik gitu. Nah, tapi si Libra yang kamu punya ini rasa-rasanya kalau dari garis tangan kamu dan karakter kamu termasuk Libra yang strong gitu, yang bukan yang mainnya gitu, yang kalau udah punya prinsip dia bisa menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Jadi mungkin dia tipe yang bisa speak up gitu ketika atasannya ternyata nggak fair gitu, dia akan speak up gitu. Tapi untuk hal-hal yang nggak terlalu prinsipal dia akan fleksibel aja gitu. Oke. Gitu. So I think secara karakter oke kok. Gimana nih teman-teman yang selalu bekerja bersama dengan Okta? Sesuai ya, sesuai banget. Iya, terima kasih Okta sudah mau Terima dibacain. kasih, Marta. Dan juga pastinya apa yang disampaikan oleh Mbak Lydia semangatnya juga sama ya dengan semangat dari Partai Perindo, yaitu selalu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo silakan kunjungi website di www.partaiperindo.com atau klik aja link yang ada di bawah sini, dan jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store juga Play Store atau scan barcode yang tersedia. Terima kasih sekali lagi. Thank you Mbak Lydia. sudah diundang. Ketemu lagi lain kesempatan. Iya. Mungkin kalau ada yang mau main-main ke Bandung, Iya, bisa boleh, langsung tinggal. bertemu atau pengen dibacain langsung secara profesional, cek aja ke sosial media dari Mbak Lydia ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh